Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa ini nanti selama 3 hari ke depan, ini kita akan belajar menjadi bagaimana menjadi guru YouTuber. Nah, nanti teman-teman akan dipandu bagaimana cara membuat desain layout untuk video yang akan kita upload di YouTube. Kemudian bagaimana cara mendapatkan atau bisa bisa memonetisasi channel YouTube kita. Dan pada hari yang terakhir nanti bagaimana kita bisa membuat channel di YouTube ya. Itu nanti kita akan kita pelajari 3 hari ke depan. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan lagi. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita. Yap, siapa lagi dia yang sudah hadir? Oke. Ini ada Ibu Susi Hidayati dari SMPN 1 Jember, siap hadir dan menyimak materi Bu Amira. Oh ya, materi untuk siang ini akan disampaikan oleh Ibu Vivi. Ibu Vivi ini channelnya sangat inspiratif ya, sangat kreatif. Nah, teman-teman mungkin bisa bisa melihat channelnya dulu. Cari aja Bu Ibu Evi Ibu Evi Setiorini ya di channel YouTube-nya, keren-keren. Videonya sudah banyak sekali, nanti mungkin bisa di-share ya Bu ya. Oke. Nah, ini ada lagi Ibu Hajatul Karimah dari SD Al Baitul Amin. Nah, full day school. Oke, Jember ya. Ya, siap belajar desain layout standar guru YouTuber dan monetisasi. Oke, siap deh. Ini saya acak aja ya, ini sudah lumayan banyak yang hadir. Oke. Sudah lebih dari 60. Ya, ini mestinya ada ratusan ya, ini 300-an yang mestinya yang ikut gabung. Oke. Ya, 5 menit lagi akan kita mulai. Ini ada oke. Iya, dari Ibu Yani Dwi Susanti dari SDN Tunggangri Kalidawir Tulungagung, siap belajar menjadi guru YouTuber. Oke. Kemudian ada Bapak, nah ini Bapak ya. Bapak Erwin Eko, Bapak apa ini ya? Erwin Jayanti dari SD Al Baitul Amin 2 Jember. Nah ini rombongan tadi ya. Oke. Iya. Bagaimana Pak James, kita mulai atau bagaimana supaya tidak terlalu siang nanti materinya makin banyak. Ini masih 80. Ya, bisa ya, kita tunggu aja ya Pak James ya. Mulai aja nggak apa-apa Bu. Ya oke, saya mulai ya. Ya, saya mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi pada acara Diklat Merdeka Belajar PGRI SLCC Provinsi Jawa Timur. Pada siang hari ini nanti kita akan belajar bagaimana cara menjadi guru YouTuber. Nah, dalam hal ini nanti kita akan kedatangan narasumber yang sangat inspiratif ya. Channel YouTube-nya sudah banyak sekali, video pembelajarannya. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya gitu ya, dan para narasumber nanti akan memberikan tipsnya bagaimana cara menjadi guru YouTuber. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memang membawa dampak yang sangat besar ya yang harus kita terima. Mulai dari perubahan paradigma guru, kemudian karakteristik peserta didik yang sudah mulai berubah, format pembelajaran yang juga harus berubah, pola interaksi pembelajaran yang harus dipaksa berubah, orientasi baru abad 21 yang memerlukan kelas-kelas yang lebih interaktif. Nah, tidak hanya siswa sebenarnya yang kalau dulu itu siswa dipaksa untuk lebih kreatif gitu ya. Nah, untuk saat ini guru pun juga dipaksa untuk lebih kreatif. Bagaimana caranya agar guru mampu menerapkan strategi pembelajaran secara efektif, interaktif, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, kemudian
melihat dari karakteristik generasi sekarang, generasi Z ya, generasi Z namanya gitu ya, yang gaya belajarnya itu sudah cenderung visual gitu ya, jadi lebih suka belajar itu melihat atau menonton video. Nah, karena itu maka guru harus bagaimana merubah cara mengajarnya itu supaya bisa mengikuti gaya generasi Z ini yang cenderung belajarnya secara visual. Nah, video pembelajaran menjadi salah satu alternatif media guru untuk mengajar dan siswa belajar di era new normal ini. Tujuan utamanya adalah bagaimana peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dengan mudah dan tidak terlalu menghabiskan banyak kuota internet dibanding harus melakukan tatap maya ya, menggunakan Zoom atau video conference lain. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran yang diunggah melalui channel YouTube pribadi masing-masing guru, maka akan mempermudah guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan juga akan membuat siswa merasa nyaman karena dia bisa mengakses video itu kapan saja mereka mau gitu ya. Oke, nah untuk belajar bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang nanti akan kita upload di channel YouTube kita. Kita sudah kehadiran ini ya, Ibu Guru yang sangat inspiratif ya, channelnya sudah sangat banyak saya lihat ya video-video pembelajarannya. Mari kita sambut Ibu Evi Setiorini, SPDSD dari SDN Kepanjen Kidul 1 Kota Blitar. Selamat siang Ibu Evi. Saya persilakan Bu. Iya. Selamat Gimana siang. kabarnya Bu? Sehat ya Ibu. Alhamdulillah baik. Iya. Sudah siap menerima ilmu ini dari Bu Evi. Monggo saya persilakan ya Bu Evi. Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu di Jawa Timur semua ya ini ya. Iya betul Bu. Oke. Nah, di sini saya ingin memaparkan beberapa tips ya untuk menjadi guru YouTuber. Ini bukan berarti bahwa saya sudah ahli di bidangnya, bukan, tapi ya di sini saya hanya sedikit share ilmu saja dan nantinya juga saya juga ikut belajar meningkatkan kompetensi diri saya bersama teman-teman yang lain. Baik. Sudah tampil ya? Sudah tampil Mbak Lani? Belum Bu. Belum. Ya. Tampil. Open server include, oh ya, sebentar. Oke. Sudah? Ya, tunggu sebentar Bu. Oke. Ya, sudah. Baiklah, kali ini kita akan ngulik-ngulik ya tentang bagaimana menjadi guru YouTuber. Perkenalkan, saya Evi Setiorini dari Kota Blitar. Ini profil saya, sebentar. Oke. Ya, menjadi guru YouTuber. Nah, ini profil saya. Ya, setiap hari saya bekerja di SDN Kepanjen Kidul 1 Kota Blitar. Jadi masih satu kota dengan Ibu Laila Rofiqot Thoyibah yang beberapa waktu yang lalu mengisi kegiatan di sini. Ini email saya. Dan ini nomor HP saya, boleh dicatat ya. Dan ini YouTube channel saya sesuai dengan nama saya. Belum ini ya? Belum bergerak ini PowerPoint-nya. Oh, belum ya, mungkin bisa dijalankan dulu Bu PowerPoint-nya. Sebentar. Belum bergerak. Enggak.
nggak usah share screen, tapi panahnya turun, jadi nggak slideshow. Oh, oke. Berarti tak keluar dulu ya. Keluar dulu. Ini keluar. Nggak kuat berarti. Nah, gini ini aja, sudah turun gini. Nah, ini ganti-ganti. Oke. Sudah berganti. Ini silang nggak salah? Jangan itu tetap aja kayak gitu. Tetap aja kayak gitu. Sudah? Sebentar Bu, masih menunggu. Ini silang nggak apa-apa ya? Kalau silang nanti sama berhenti slide, berhenti share screen. Oh, begitu. Iya, masih belum Bu. Mungkin masih yang menunggu. Yang di share screen yang show-nya, jangan desktopnya. Di show-nya. Oke. Di show dulu, baru di share screen yang show-nya. Oke. Ya, baru dijalankan Bu. Dijalankan aja ini. Slideshow-nya ya. Sudah? Sudah tampil? Ya, tunggu sebentar Bu. Ini sepertinya belum dijalankan Bu, PowerPoint-nya. Oh, iya, di slideshow. Ya. F5. Salahnya slideshow ya. Ya. Ini tadi sudah belum slideshow, sebentar. Ya, belum Bu. Yang bawah aja, tekan yang bawah aja, gambar stop saya. sharing. Stop sharing. Sebentar. Open sharing tray. Bentar. Ya, oke. Open sharing. Kayak kesulitan ya. Bu Laila bisa dibantu Bu Laila. Mending di show dulu. Sebelum di share, di show aja dulu. Iya, sebentar. Baru share-nya dipilih yang show-nya. Share ini. Ya, betul. Ini masih yang PowerPoint-nya, yang desktop-nya. Belum show. Kok masih silang ya? Memang silang Bu, kalau lagi share itu silang posisinya. Include, betul kan? Ini? Iya. Itu sih Atau biarin aja ini tapi dibesarin layarnya. Dibesarin, oke. Daripada lama ini dibesarin aja. Ini sudah tampak. Sudah ya? Ya sudah apa-apa inilah. Ya. Soalnya nggak bisa show nanti lama ini. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ya profil saya. Ini YouTube channel saya sesuai dengan nama saya, jadi mudah dicari di YouTube, yakni Evis Theory Official. Nah, mengapa saya mengawali menjadi guru YouTuber? Karena sejak pandemi melanda Indonesia ya, Menteri Pendidikan sudah menginstruksikan bahwa peserta didik diwajibkan belajar dari rumah. Nah, selama bulan Maret sampai Juni, di situ otomatis Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri mengalami banyak pengalaman ya, lika-liku bagaimana cara menyampaikan materi kepada para siswa. Ada yang hanya memberikan tugas, ada yang hanya mengirimkan ringkasan materi seperti itu. Padahal anak-anak, apalagi anak-anak sekolah dasar ya, kita tahu mereka literasinya kurang sekali. Karena literasinya kurang sekali di sini,
saya merasa kok kurang efektif kalau hanya kita mengirim tulisan dan tugas saja. Nah ini ya, nah ya yang poin yang pertama, kesulitan menyampaikan materi secara online dengan seluruh siswa dalam satu waktu. Kita tahu bahwa anak-anak itu tidak semuanya dibekali ponsel pintar oleh orang tua mereka. Karena itu saya waktu mengadakan Zoom atau WhatsApp video call itu kurang efektif, hanya 6-7 siswa saja yang bisa ikut serta di dalamnya. Yang lain tidak bisa ikut karena apa alasannya? Karena HP yang digunakan orang tuanya dipakai untuk bekerja, sedangkan mereka tidak bisa ikut belajar selama orang tua mereka belum kembali ke rumah. Nah, karena itulah saya merasa kalau pagi hari saya menyampaikan materi, kemudian nanti disusul lagi beberapa anak yang bisa ikut kegiatan pembelajaran pada siang hari, saya merasa kok kapan saya selesainya untuk mengerjakan tugas-tugas administrasi yang lain termasuk penilaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya merasa bahwa saya sebagai guru merasa dituntut untuk mampu menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran di sini. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa di Indonesia utamanya ya, nah ini saya munculkan data dari databooks.katadata.co.id. Di sini Bapak Ibu bisa membaca ya, YouTube menjadi platform yang paling sering digunakan pengguna media sosial di Indonesia berusia 16 hingga 64 tahun. Presentasi pengguna yang mengakses YouTube mencapai 88%. Ini artinya apa? Peserta didik kita juga menjadi salah satu penikmat YouTube. Sebagai contoh dari pengalaman saya saja, ketika anak-anak peserta didik ini selesai mengirimkan tugasnya, mereka selalu izin ke saya. Sudah ya Bu, saya tak melanjutkan nonton YouTube seperti itu. Padahal mereka masih usia dini. Dalam arti di sini bahwa mereka meskipun tidak memiliki akun di medsos seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya, mereka setiap harinya tetap selalu menonton YouTube sesuai dengan apa yang mereka gemari. Padahal kalau kita mau melihat di konten yang ada di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang kurang mendidik seperti itu. Nah, bagaimana jadinya jika anak-anak pada saat belajar di rumah sambil memegang HP begitu ya, tanpa pengawasan orang tua, kemudian mereka tanpa pengawasan itu mereka berselancar kemana-mana melihat berbagai macam konten YouTube yang kurang mendidik. Maka di sini saya merasa bahwa guru ya ada tuntutan untuk mampu juga menyampaikan materi, menjadi fasilitator untuk menyampaikan materi dari YouTube. Lalu bagaimana caranya supaya anak-anak ini mampu dan mau menonton materi kita? Nah, ini perlu eksplor kemampuan kita. Kalau Bapak Ibu lihat channel saya di awal-awal mungkin mungkin agak membosankan ya. Mungkin agak membosankan, tapi dari situ karena seringnya saya membuat konten YouTube, saya menjadi semakin belajar ini kontennya ini kok kurang menarik ya. Mau saya tambahi apa ya? Pakai aplikasi apa ya seperti itu. Supaya anak-anak ini suka apa yang lagi in sekarang ini apa ya? Itu saya eksplor terus. Nah, akhirnya sampai saat ini
konten YouTube saya kalau tidak salah pembuatan sejak bulan Juni itu mencapai 60-an, 60 video. 60 video yang saya publish untuk dikonsumsi secara umum. Seperti itu. Nah, dari sini ini saya sampaikan data lagi ya. Nah, ini juga ini dari andi.com, andi.link. Di sini juga YouTube itu platformnya tertinggi, jadi pencarian tertinggi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana cara membuat video yang baik? Ini saya insya Allah Bapak Ibu bisa ya explore dari YouTube, banyak sekali di sana tutorial-tutorial bagaimana membuat konten video yang menarik. Ini akan saya share video yang baru saja saya buat. Sebentar, ini ya. Oke. Sudah. Iya, gimana Bu? Mau sharing video kayaknya. Mau share video ya? Bisa di ini dulu Bu? Iya. Bisa diputus dulu share yang ini, ganti ke iya window yang lain. Begitu. Tekan Ya, yang tanda silang tadi Bu. Oke. Ada tanda silangnya. Oke, tanda stop dulu, sharing. Ini ya, sudah? Sebentar. Oh ya, sudah Bu, sip. Sudah, mungkin ya? Bisa di full screen Bu, di YouTube-nya. Ya. Iya. Ya, audionya sudah dinyalakan tadi Bu. Coba di play dulu Bu. Coba di play dulu. Oh iya, sip, mantap. Oke. Bagaimana kabar kalian? Siap untuk belajar hari ini? Hari ini Bu Evi akan ajak kalian belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk berdoa ya, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, mari kita belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang
percobaan perubahan wujud mengembun, serta identifikasi pembagian peran dan tugas di sekolah. Karena itu, tonton terus ya videonya, jangan sampai terlewatkan. Setelah nonton video ini, kalian nanti pasti akan dapat menemukan kata atau istilah khusus yang terkait perubahan wujud mengembun dengan benar. Yang kedua, kalian akan dapat menambah perbendaharaan kosakata dengan tepat. Ketiga, kalian dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan wujud mengembun dengan percaya diri. Dan yang keempat, kalian akan dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Jadi, jangan lupa terus tonton dan dukung video ini dengan cara like, subscribe, dan share. Nah, apakah kalian pernah melihat embun di pagi hari? Di mana sih tempat biasanya ditemukan embun? Apakah bisa ya menemukan embun di dalam rumah? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gelas yang berisi air es ini. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa ya yang menyebabkan hal itu terjadi? Embun adalah salah satu perubahan wujud yang terjadi. Coba kalian cermati perubahan wujud apakah yang terjadi selama proses pengembunan? Nah, kali ini kalian harus tetap semangat ya dan temukan jawabannya di video ini. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada banyak contohnya peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Contoh yang lain, misalnya, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, saat itu siapa nih yang biasa menempelkan telapak tangan pada kaca? Telapak tangan menjadi basah. Nah, kira-kira bagaimana ya kedua peristiwa itu dapat terjadi? Apakah mungkin es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, begini penjelasannya. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Apalagi ya contoh peristiwa mengembun yang lain? Oh iya, ada. Misalnya titik-titik air di dedaunan pada pagi hari. Coba kamu amati saat pagi hari. Coba kamu perhatikan daun-daun di sana. Di permukaannya banyak sekali bintik-bintik air. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa mengembun juga.
Nah, dari penjelasan tadi, adakah kata-kata yang belum kalian pahami? Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Kemudian, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah salah satu kata saja. Kamu juga perlu tahu contoh lain tentang proses mengembun. Untuk itu, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan dulu alat dan bahannya seperti ini ya. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Kemudian, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. Kemudian, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, sekarang kamu paham kan apa itu proses mengembun? Coba kamu tuliskan hasil percobaanmu. Kamu baru saja menyimak tentang proses mengembun dan melakukan percobaan. Sekarang, cobalah melengkapi bagan berikut ini. Coba lihat, apa ya yang sedang mereka lakukan di dalam kelas? Oh, ternyata Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel, dibantu Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya beserta petugas kebersihan sekolah merupakan warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran yang berbeda. Setiap peran warga sekolah memiliki tugas masing-masing. Coba kamu perhatikan contoh peran dan tugas warga sekolah pada tabel berikut ini. Dapatkah kamu memberikan contoh yang lain? Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian simak dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Dan tentunya tonton terus ya video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, itu ya Bapak Ibu, contoh video pembelajaran yang saya buat, salah satunya. Kita kembali ke materi. Open.
Sudah muncul? Ya, sudah Bu. Monggo dilanjut. Sudah muncul ini? Kok silang lagi? Open share. Sudah, silakan. Oke. Keluar lagi. Nah itu ya Bapak Ibu. Tidak kelihatan Bu. Tadi udah keluar, tadi udah muncul. Saja. Oh ini sebentar. Oke. Sudah? Sabar. Kayaknya desktopnya lelet ya di sana ya. Oke, sudah Bu. Silakan. Sudah ya. Nah, itu salah satu contoh konten yang saya buat Bapak Ibu. Kalau untuk konten YouTube yang lain, pada awalnya saya menggunakan PowerPoint sama Filmora, dan untuk beberapa video yang terakhir ini, sekitar 6 video, itu saya sudah menggunakan KineMaster. Lalu bagaimana cara mengupload video ya? Cara mengupload video saya tunjukkan. Kalau gini nggak muncul ya Mbak Lala. Harus dulu ya. Harus tutup dulu, share lagi. Oke. Share ini. Nah, gini ya. Nah, ini sudah muncul Pak James? Silakan sudah. Oke. Ini saya memberikan langkah-langkah step by step tutorial untuk upload video di YouTube. Nanti kita bisa praktek secara langsung. Moga-moga aja internetnya enggak lelet ya. Nah, pertama untuk mengupload video di YouTube, kita buka dulu tab YouTube ya. Pastikan di sini adalah akun kita. Pastikan akun kita, bukan akun orang lain. Apalagi kalau di rumah, kadang-kadang kalau laptop banyak anggota keluarga, biasanya gonta-ganti akun di sini ya. Ini pastikan dulu di sini adalah akun kita. Kemudian, nah klik tanda ini, kamera. Kamera ada tanda plusnya di sini. Kemudian klik upload video. Ya, klik upload video. Nanti begitu kita klik upload video, kita akan masuk ke dalam YouTube Studio kita. Ya, kita akan masuk ke dalam YouTube Studio kita. Nah, di sini, nah ini kita ambil video mana yang akan kita upload ke dalam YouTube. Jadi kita klik select files. Selanjutnya, nah ini misalnya ini ya, kita mau upload video ini kita klik, nanti muncul di sini file name-nya sesuai yang kita inginkan, lalu klik open. Nah ini detailnya di sini. Ini video yang tadi kita unggah ya di YouTube. Ini proses akan mengupload video. Nah di sini kita beri judul. Nah disinilah peran judul itu Bapak Ibu. Kita harus bisa membuat judul itu menjadi kata-kata kunci yang mudah untuk dicari di pencarian YouTube. Di sini hendak kalau guru mapel bisa ya membuat judul lebih singkat, yang penting pencariannya itu lebih mudah, yang penting kita jangan membuat judul yang rumit, jadi yang mudah.
Di sini, kemudian di sini bisa kita tulis deskripsi videonya. Video ini tentang apa? Kita jelaskan di sini. Nah, ini adalah URL dari video kita yang akan publish di YouTube nanti. Kita lanjutkan. Nah ini thumbnail. Apa itu thumbnail? Thumbnail itu ibarat pakaian bagi kita. Kalau YouTube itu, video kita di YouTube itu pakaiannya thumbnail Bapak Ibu. Jadi para pencari video di YouTube, mereka akan tertarik pada pandangan pertama itu dari thumbnail. Jadi bagaimana caranya kita mengemas thumbnail ini betul-betul menarik. Nanti tips-tipsnya bagaimana membuat thumbnail yang menarik akan saya share. Nah, di sini ada playlist. Playlist ini penting sekali. Mungkin Bapak Ibu yang berpengalaman sering di waktu senggang memutar musik, ya, musik di YouTube. Di sana nanti ada kumpulan musik. Begitu klik satu judul video, nanti di samping kanan layar itu muncul kumpulan musik. Itu masuk playlist Bapak Ibu. Jadi keuntungannya mengapa YouTube kita itu harus kita buat playlist, keuntungannya di sana begitu seseorang klik video kita dan video itu selesai ditonton, maka video berikutnya akan play. Begitu. Selain itu, para pencari konten YouTube, misalkan konten YouTube kita dibutuhkan ya, mereka tidak akan bingung mencari lagi, oh ini lanjutannya yang mana ya? Yang kemarin yang mana ya? Itu kalau kita kumpulkan dalam satu playlist itu akan memudahkan mereka untuk mencari konten kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini contoh playlist yang saya buat karena kebetulan saya mengajar kelas 3 SD. Saya membuat playlist seperti ini. Ini ada kelas 3 tema 3 subtema 3, kelas 3 tema 3 subtema 2 dan seterusnya. Ya. Kalau belum ada, kita bisa tambahkan di sini new playlist, kemudian dan terus kita centang mana playlist yang kita kehendaki. Nah, di sini, karena YouTube kita kan tidak hanya anak-anak yang menonton, tapi orang dewasa juga. Maka di sini kita pilih no, it's not made for kids. Jadi semua usia bisa menonton. Artinya apa? Artinya ketika orang tua menonton itu bisa, ya, bisa nonton di sini. Ini nanti hubungannya sama monetisasi sepertinya. Karena kalau setahu saya kalau konten YouTube yang yang dibuat untuk anak-anak itu sepertinya sulit dimonetisasi gitu ya. Itu hubungannya seperti itu sepertinya. Nanti kita ulik lagi lebih lanjut. Nah, di sini more option. Klik more option. Di sini apa saja yang ada dalam more option? Di sini ini pentingnya hashtag. Hashtag yang harus kita tambahkan, kata-kata kunci kita tambahkan di sini Bapak Ibu untuk memudahkan konten kita ditemukan orang, ya. Kemudian ini di sini kita pilih bahasa yang kita gunakan. Kemudian ini boleh diisi atau tidak Bapak Ibu, kapan video ini dibuat, lokasinya di mana, boleh misalkan di Blitar seperti itu ya, karena saya kebetulan dari Blitar seperti itu. Kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Nah, di sini kategori video kita kategori apa? Kategori pendidikan. Maka di sini kita pilih kategori pendidikan. Nah, kalau sudah selesai tahap-tahap tadi, kita klik next untuk step berikutnya. Nah, step berikutnya di sini muncul video elemen. Video elemen di sini ada add an end screen, add cards. Nah, di ini tidak terlihat ya Bapak Ibu, maksudnya kelihatan transparan. Kenapa? Karena selama video kita belum 100% terupload, kita tidak bisa
mengatur ini, add an end screen, add cards, ini tidak bisa. Apa sih fungsinya add an end screen sama add screen? Ya, ini kalau add an end screen, misalkan Bapak Ibu punya pengalaman jika nonton video, begitu videonya berakhir, ada saran, suggest saran untuk menonton video berikutnya, biasanya tampil di atas layar. Itu oleh si pembuat konten itu diisikan di sini add an end screen ya. Jadi dimunculkan. Jadi begitu penonton itu menonton video dan mereka tertarik dengan isi video itu, dan pada kanan atas muncul saran menonton video apa begitu ya, muncul di sini di videonya, otomatis penonton akan klik dan menonton video kita berikutnya. Lalu bagaimana dengan add cards? Nah, add cards ini muncul saat video kita play, bisa kita atur, bisa di tengah, di awal, di tengah, atau di akhir bisa kita atur. Saat video kita play itu kita atur muncul judul video kita berikutnya, supaya para penonton video kita itu tertarik untuk menonton video tersebut. Nah, ini hanya berfungsi jika video kita sudah 100% terupload. Nah, berarti untuk video elemen ini ketika kita mengupload video ya, ini tetap kita lewati Bapak Ibu ya, karena tidak bisa kita apa-apakan. Jadi langsung klik next ya. Klik next. Nah, di sini fungsinya save atau publish. Ya, save atau publish. Begini Bapak Ibu, untuk ini pengalaman pribadi saya ya, ketika saya upload video dan itu pakaiannya video, dalam arti thumbnail tadi ya, belum siap, maka saya format privat atau unlist. Ya, supaya apa? Ketika 100% terupload, itu para penonton di YouTube belum bisa menontonnya, hanya saya pribadi yang menontonnya, untuk privat. Kalau unlisted, ini hanya penonton yang menerima link dari kita saja yang bisa menonton. Ya. Ini gunanya untuk jika video kita belum mempunyai thumbnail. Kalau video kita sudah punya thumbnail, ya, cukup di sini kita publik saja. Nah, di sini muncul set as instant premiere. Artinya apa? Tayang perdana. Di sini aplikasinya di YouTube nanti mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya video yang akan tayang gitu ya, as premiere begitu. Itu menunjukkan bahwa video orang tersebut akan tayang. Di sini menunjukkan bahwa video tersebut mungkin istimewa sehingga bisa ditunggu-tunggu. Kalau kita klik public tapi tidak kita set as instant premiere, itu bisa muncul tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada penonton kita. Jadi begitu publish ya sudah publish saja tanpa ada pemberitahuan. Tapi kalau ada set as instant premiere, kemudian kita klik schedule kapan video itu tayang, penonton bisa membunyikan tanda pemberitahuan ya. Jadi bahwa video kita akan muncul. Nah, ini ya. Nah, ini kalau tadi tahapan-tahapan tadi sudah selesai, maka kita tinggal menunggu saja video kita akan upload ya. Nah, ini kalau sudah muncul ya, seperti ini di channel studio kita, channel YouTube kita ya, YouTube studio kita maksud saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini ada yang publik. Ini berarti bisa ditonton oleh
penonton ya di YouTube. Terus ini ada unlisted. Ini kebetulan saya membuat tugas untuk anak saya. Jadi ini saya format unlisted dan linknya hanya saya bagikan kepada gurunya. Ini bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah. Jadi misalkan Bapak Ibu punya momen atau apa yang sangat bagus, namun tidak ingin dikonsumsi oleh masyarakat umum, bisa diputar di sini ya. Penting sekali Bapak Ibu dokumentasi kegiatan atau apa yang ingin diabadikan di YouTube seperti itu. Gitu ya, selesai. Kita lanjut ke bagaimana membuat thumbnail. Oke. Bentar. Jadi ini. Nah. Ini saya yakin peserta banyak penasaran ya Bu Amiro ya. Bagaimana Pak James? Bikin penasaran. Soalnya guru SD ya. Tadi videonya begitu, terus menguasai YouTube-nya. Ya, ini sudah ada pertanyaan ini Pak. Tapi nunggu selesai dulu. Selesai dulu Bu. Oh iya, iya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu, mengapa kok YouTube kita butuh thumbnail? Ya, thumbnail itu membuat video kita terlihat menarik. Ya, video kita terlihat menarik dan ternyata YouTube akhir-akhir ini juga membuat algoritma yang menyebabkan thumbnail itu diperlukan. Apalagi penonton ketika mereka mengetikkan kata kunci untuk mencari video yang mereka inginkan, pastikan banyak nih berbagai macam judul sesuai yang mereka inginkan. Nah, dari sini mereka akan mencari mana video yang ingin mereka tonton. Nah, inilah perannya thumbnail. Nah, thumbnail ini akan menjadi daya tarik dari video kita. Nah, di sini kita butuh keterampilan untuk membuat bagaimana thumbnail itu menjadi semenarik mungkin. Jadi, tapi bukan bermaksud menipu ya Bapak Ibu, ya kita usahakan sambil meningkatkan kompetensi kita untuk membuat video yang lebih menarik untuk kegiatan pembelajaran. Kita juga berkontribusi untuk mengisi konten-konten di YouTube yang lebih mendidik daripada konten-konten di YouTube yang lain yang kurang mendidik bagi anak-anak. Ya, kita lanjut ke bagaimana cara membuat thumbnail. Oh iya, mungkin banyak ya kalau kita lihat thumbnail di YouTube itu, wah ini bikinnya bagaimana ya, gitu ya. Banyak yang membuat tutorial pakai Photoshop atau apa gitu ya. Nah, ini saya ada tips yang sederhana ya, yakni membuat thumbnail menggunakan Pixel Lab. Pixel Lab ini bisa Bapak Ibu gunakan menggunakan HP Bapak Ibu ya, bisa di-download di Play Store-nya, namanya Pixel Lab. Ini saya share cara membuat thumbnail. Oke, sekarang. Ya ini. Windows Media Player. Bentar. Sebentar ya Bapak Ibu.
Sudah muncul? Sudah muncul belum, Bu? Belum. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oh, bentar. Sudah? Ya, Bu. Apun. Sudah, Bu. Ya. Sudah ya. Saya play saja. Oke. Nah, kita mulai ke tutorial bagaimana membuat thumbnail. Nah, ini Bapak Ibu, Pixellab namanya aplikasi. Bentar. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download ya, download aplikasi Pixellab. Ini aplikasinya sangat sederhana sekali untuk dijalankan ya Bapak Ibu, sederhana sekali, cukup dari HP Bapak Ibu semua sudah bisa untuk digunakan membuat thumbnail. Dan fungsinya tidak hanya membuat thumbnail saja, tapi banyak sekali manfaatnya. Nanti fitur-fiturnya bisa Bapak Ibu coba. Nah, kita pilih image size. Dari sini kita pilih YouTube thumbnail. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini ya banyak sekali background. Ya, background di sini banyak sekali. Nah, jika kita tidak ingin menggunakan background yang ada di Pixellab, kita bisa klik di sini. Nah, di sini nanti akan saya tunjukkan. Misalkan kita sudah menyimpan video yang menyimpan gambar yang lebih menarik untuk dijadikan background sesuai dengan materi kita. Ya. Nah, bentar. Nah, ini contoh-contoh background ya yang dapat Bapak Ibu manfaatkan. Jika tidak ingin, kita bisa lihat di sini memilih background dari HP kita. Nah, from gallery kita cari. Oke. Nah, di sini kita tinggal. Nah, misalkan ini, ya, misalkan ini. Nah, ini misalkan kita jadikan background. Mungkin ini terkait materi menghablur atau mengkristal ya Bapak Ibu. Nah, ini kan cocok kita jadikan backgroundnya. Nah, ini untuk memasukkan teksnya ya Bapak Ibu. Kita ketik teksnya. Kita ingin memasukkan apa di sini sebagai judul dari video kita. Nah, teks yang kita masukkan ke dalam thumbnail ini kita harus atur sedemikian rupa Bapak Ibu ya. Harus kita atur sedemikian rupa. Warna, kita harus membuat warna yang menarik atau ngejreng. Kita kalau Bapak Ibu melihat warna biru, misalnya biru dongker sama merah menyala, pasti akan langsung tertarik pada merah menyala. Demikian halnya dengan tulisan di sini. Ya, ini kita pilih fontnya. Kita pilih font, gunakan warna yang ngejreng. Kemudian juga kita buat elemen garis ya Pak Ibu. Nah, ini elemen garis di sini kita buat seperti ini ya. Ini untuk menonjolkan judul dari video kita.
tinggal kita atur-atur saja Bapak Ibu mana yang ingin kita gunakan. Nah, ini untuk size-nya kita atur besar kecilnya huruf. Nah, kombinasi warna itu perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita menggunakan warna-warna yang pucat ya. Kita gunakan warna-warna yang ngejreng, yang eye catching ya. Oke, kemudian kita masukkan teks berikutnya. Kebetulan kalau kalau kelas sekolah dasar itu kan materinya tematik. Jadi memang dalam satu video itu materinya banyak. Jadi kita harus pintar-pintar lah untuk membuat thumbnail di sini, kata-katanya yang tidak begitu banyak, yang sederhana tetapi menarik begitu. Kita pilih warnanya. Nah, usahakan font yang kita gunakan dalam thumbnail itu sama Bapak Ibu ya. Font yang seragam. Supaya tidak membingungkan si penonton. Ya, seperti ini. Ini kita menggunakan font yang sama, tinggal kita atur ini backgroundnya tulisan ini. Oke. Kita atur baik posisinya di layar. Nah, usahakan untuk membuat thumbnail Bapak Ibu dari video satu ke video yang lain itu kalau bisa buatnya seragam. Kenapa kok membuatnya seragam? Karena penonton kita ketika mereka tertarik dengan satu video dari kita, begitu kita publish video berikutnya, mereka akan langsung tahu bahwa itu video dari kita. Itulah pentingnya mengapa thumbnail ini harus seragam tampilannya maksudnya ya. Pilih warna ya, kombinasi warna yang berlawanan. Misalkan biru sama kuning gitu ya. Itu kan berlawanan. Mengapa kita buat elemen garis di sini supaya terlihat lebih kontras ya. Jadi nampak begitu penonton melihat itu langsung menuju ke video kita. Ini masih cat. Kita atur warnanya supaya lebih tampil menarik. Ini masih pucat ya. Oke. Oke. Nah, kita atur. Nah, judulnya tema 3, subtema 3, kelas 3. Kita atur posisinya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil gambar. Ya, kita ambil gambar. Gambar siapa? Gambar kita, Bapak Ibu. Ya, gambar kita. Jadi bukan kita harus pede ya. Gambar kita itu kita jadikan logo. Jadi jangan saya kurang tampan, saya kurang cantik, saya malu untuk jadikan thumbnail pada video saya. Jangan, kita pede saja. Kita cari mana gambar kita yang terbaik ya untuk kita tampilkan pada thumbnail kita.
itu bisa kita jadikan sebagai logo. Karena apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan di YouTube itu thumbnail yang menarik itu yang nampak orangnya ya, si pemilik video tersebut. Kita tambahkan supaya kelihatan lebih menarik. Ini terlihat seperti tangannya seperti merasakan ada embun yang jatuh seperti itu ya. Maaf, ada salju yang jatuh. Kemudian ini pembelajaran yang keberapa? Kalau untuk SD ya, ini pembelajaran keberapa? Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Nah, ini Bapak Ibu, ini logo ini apa namanya? Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga dapat dengan mudah kita buat di Pixel Lab ya. Cukup Pixel Lab saja. Oke, ini misalkan pembelajaran 5. Kita atur posisinya. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita simpan ya di sini ya. Nah, save as image. Kita pilih yang high. Yang high itu yang bagus ya, yang tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Nah, sudah selesai. Oke. Ini adalah tutorial bagaimana membuat thumbnail. Nanti Bapak Ibu bisa explore ya. Bisa explore sendiri ketika sudah membuat thumbnail menggunakan Pixel. Oke. Sudah. Itu. Lalu bagaimana tips yang mudah untuk video pembelajaran? Untuk video pembelajaran Bapak Ibu, hendaknya kita membuat yang menarik, semenarik mungkin. Karena apa? Konten kita bersaing dengan konten-konten YouTube yang lain. Jadi bagaimana konten kita itu menarik untuk anak didik kita, dan tentunya bukan saja anak didik kita, juga anak didik yang ada di seluruh Indonesia. Di situ kita buat semenarik mungkin. Yang sekarang yang lagi in apa? Bahkan guru pun dituntut jangan sampai mereka malu, misalkan memainkan intonasi suara untuk membuat konten di YouTube ini. Yang biasanya kita biasanya mengajar kita pakai bahasa diplomasi ya. Ya kita buat bahasa anak-anak, kita ajak komunikasi mereka. Ya. Kemudian yang paling penting adalah sesuai dengan kompetensi dasar pada pembelajaran tersebut. Itu yang paling penting. Kan lucu Bapak Ibu kalau kita share video untuk kegiatan pembelajaran hari ini misalkan, ternyata isinya itu tidak sesuai dengan materi pelajaran mereka, kan kelihatan lucu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Evi atas paparannya yang sangat jelas dan menarik ya. Ini pasti sudah banyak yang tanya ini. Ini ada 2 pertanyaan dulu Bu ya. Ini pertanyaan yang sama dari Ibu Yani Dwi Susanti dari SDN Tunggangri, Kalidawir, Tulungagung, sama dari Ibu Haris Indrianti dari SDN Rejoso Sulur 2 Pasuruan. Pertanyaannya, apakah memerlukan aplikasi khusus untuk membuat animasi tersebut? Dan pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara membuat video YouTube yang ada animasinya gitu Bu. Jadi pertanyaannya untuk membuat animasi seperti yang Ibu tampilkan tadi di video itu apakah menggunakan aplikasi khusus, apakah aplikasinya itu mungkin bisa di-share, dan bagaimana cara menampilkannya di YouTube. Nah, itu pertanyaannya. Silakan Bu. Oke. Ini sudah tak matikan terus tak nyalakan lagi.
Untuk aplikasi yang saya gunakan, untuk video yang saya tayangkan tadi, saya hanya memakai berapa ya? 1, 2, 3 aplikasi Bapak Ibu. KineMaster. Kalau Bapak Ibu mungkin dari apa namanya? Play Store itu apa namanya? Download KineMaster, mungkin masih ada watermarknya ya, made in KineMaster. Kayaknya kalau kita bikin video masih ada watermarknya, kayaknya kok kurang profesional begitu ya. Maka ini saya memang ambil yang berbayar. Yang berbayar itu 1 bulannya 53.000. Itu kalau kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, nilai itu tidak sebanding ya, sebanding dengan video yang kita buat, asalkan kita tekun. KineMaster yang berbayar 53.000, kalau yang 1 tahun itu sekitar 300.000 berapa gitu untuk yang 1 tahun. Lumayan lebih hemat daripada yang 1 bulan pakai KineMaster. Kemudian animasinya apa? Yang lagi in saat ini Zepeto Bapak Ibu. Mainan anak-anak. Ya. Karena mainan anak-anak saya pakai Zepeto. Pakai Zepeto. Nah, Bapak Ibu bisa otak-atik Zepeto-nya ya. Itu bukan otak-atik di sini bukan dalam arti kita mainan, tapi dalam rangka yang baik ya, supaya membuat video pembelajaran kita terlihat lebih menarik, anak-anak suka nonton sampai selesai. Begitu, Zepeto ya. Jadi KineMaster. Zepeto ya Bu ya, untuk animasinya ya. Iya. Oke, ya, dan untuk mengedit videonya pakai KineMaster. Oke, yang sudah yang pro ya Bu ya. Ya, itu aplikasi yang sangat simple. Untuk membuat thumbnail kita pakai Pixellab. Oke ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Diansita. Cara membuat foto kita tanpa background gimana ya Bu? Yang seperti punyanya Ibu Evi tadi. Mohon dijawab. Terima kasih. Oke, kalau untuk membuat foto kita tanpa background, kita bisa menggunakan aplikasi unduh di Play Store ya, namanya Background Eraser. Ya, Background Eraser namanya. Mudah sekali, menggunakannya juga mudah, semudah kita menggunakan Pixellab seperti itu. Sudah. Iya, oke, terima kasih ya. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Diansita ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Nefrida Nurdiana dari PAUD Al Baitul Amin Jember. Bagaimana caranya agar video yang kita upload tidak terkena pelanggaran hak cipta. Begitu juga sebaliknya agar video kita tidak digunakan oleh orang lain. Apakah hanya cukup diberi link sumbernya saja? Gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya video yang kita upload, yang kita buat itu tidak melanggar hak cipta, dan bagaimana untuk memproteksi ya video kita supaya tidak dibuat atau dipakai oleh orang lain itu. Silakan Bu. Oke. Untuk video memang rentan dari yang namanya pelanggaran hak cipta ya. Nah, di sini banyak sekali situs-situs yang menyediakan gambar atau video yang boleh kita gunakan tanpa melanggar hak cipta. Di antaranya seperti Freepik ya, Freepik Freepik, freepik.com sama Pixabay, kalau nggak salah itu. Nah, itu di dalam Freepik contohnya, di dalam Freepik itu banyak sekali gambar yang ada tanda mahkota dan ada yang tidak ada tanda mahkotanya. Yang ada tanda mahkotanya itu yang tidak ada tanda mahkotanya itu kita bebas menggunakannya Bapak Ibu. Yang ada tanda mahkotanya itu berarti ada hak ciptanya. Jadi kita tidak boleh menggunakan. Kita boleh menggunakan asalkan kita berbayar ya, otomatis kita berbayar. Nah, itu kemudian supaya video kita tidak dipakai orang lain ya. Dalam Pixellab kita bisa membuat logo YouTube ya. Misalkan kalau seperti saya itu membuat logo YouTube
Kemudian logo YouTube itu kita sampingnya logo YouTube kita tulis nama channel kita. Kemudian saat kita mengedit di KineMaster ya, saat kita edit di KineMaster, logo tersebut kita ada fitur yang digunakan untuk membuat tulisan itu transparan. Tetap ada di dalam video kita dari mulai play dari awal sampai selesai itu, tetapi tidak tidak mengganggu ya, tidak mengganggu playnya video tersebut. Jadi bisa kita atur namanya fiturnya alpha atau opasitas, itu di fitur di KineMaster. Itu bisa kita atur, dan peletakannya pun juga kita atur. Kalau bisa kita letakkan di tengah ya, kita atur atau sedemikian rupa lah supaya tidak mengganggu penayangan video tersebut. Karena kalau kita pakai watermark ya, watermark channel kita, tapi kita letakkan di pojok, itu orang tetap bisa crop Bapak Ibu, bisa tetap crop atau menutupi. Tapi kalau sudah di tengah itu sulit sekali orang lain untuk mengambil video kita, begitu. Ya, oke. Jadi dengan cara memberikan watermark, tapi ini ya mandiri ya, jadi dibuat sendiri ya dengan cara mengatur opacity dari teks atau gambar yang kita tampilkan di videonya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Rizka Nurul Aini dari SD Al Baitul Amin Jember. Pertanyaannya gini Bu, apakah jika kita pilih yang no, pilihan tadi Bu ya, di setting ketika kita mengupload video untuk anak-anak tadi ya, pilihan untuk anak-anak atau enggak, apakah jika kita klik no, it's not made for kids, apakah bisa diakses melalui YouTube Kids? Karena banyak orang tua siswa mengatur YouTube di gadget menggunakan YouTube Kids agar tidak bisa mengakses video untuk dewasa gitu. Jadi kalau misalnya sudah dipilih yang no, it's not made for kids, itu apakah masih bisa diakses di YouTube Kids gitu Bu pertanyaannya. Oke, kalau untuk akses di YouTube Kids ini saya belum pernah mencobanya ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya nanti akan explore lagi. Kalau mungkin melihat saya juga pernah memakai YouTube Kids di sana. Seperti laptop si Unyil itu ya, laptop si Unyil itu bisa tampil di YouTube seperti biasanya, tapi juga bisa tampil di YouTube Kids. Tentunya dengan rentang usia tertentu, karena YouTube Kids itu kan diatur ya usia berapa, misalnya anak kita usia sekian, berarti di pengaturan kontrol orang tua itu kan ada. Nah itu sepertinya kalau YouTube seperti laptop si Unyil itu kan usia 12 tahun ya, kalau nggak salah itu ya, mudah-mudahan, saya belum mencoba, mohon maaf kalau untuk ini, tapi mudah-mudahan juga bisa. Iya, jadi untuk yang pilihan it's not made for kid atau it's made for kid itu sebenarnya masih bisa bisa diakses gitu ya, baik di YouTube Kids atau enggak gitu ya. Biasanya untuk perbedaannya itu kalau misalnya kita upload konten, kemudian kita pilih yang it's for kids, nah itu biasanya di komentarnya akan di turn off gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk berkomentar supaya nanti tidak ada bullying. Nah seperti itu. Biasanya itu aja sih bedanya. Tapi mungkin kalau di YouTube sendiri tidak bisa membuat algoritma apakah ini untuk konten dewasa atau enggak. Makanya ada pilihan tadi supaya kita sendiri yang menentukan apakah konten ini bisa diakses untuk anak-anak atau orang dewasa. Begitu ya, mungkin semoga bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rizka Nurul Aini. Kemudian ini ada lagi Ibu pertanyaan untuk membuat, ini dari Ibu Lili Suryati ya, untuk membuat thumbnail selain Pixellab, bisakah pakai aplikasi lain? Bagaimana cara membuat animasi jika berjalan dan kepala geleng-geleng dan tangan bergerak-gerak gitu? Apakah masih tetap menggunakan Zepeto tadi atau menggunakan yang lain Bu gitu? Silakan. Bisa Bapak Ibu? Iya bisa ya. Bisa, pakai Zepeto itu bisa, kita kondisi diem, tapi banyak sekali ya fitur di Zepeto. Jadi di Zepeto itu kita bisa atur
kondisi kita diem, kita aksinya itu yang ingin seperti apa itu banyak sekali di sana pilihannya, tinggal Bapak Ibu explore. Jadi bisa geleng-geleng, terus kemudian mulutnya bergerak, itu yang gerak kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita bergerak di aplikasi tersebut sambil kameranya menghadap ke kita, itu kita gerak. Jadi seakan-akan ya. Iya, betul. Iya, banyak sekali Pak Reza. Memang terlihat sangat menarik gitu ya videonya panjenengan tadi Bu Evi. Jadi cocok sekali untuk teman-teman yang sebagian besar peserta di MB ini yang berasal dari sekolah dasar ya. Jadi nanti silakan nanti bisa dicoba ya pakai Zepeto. Ini mainan anak-anak ini ya. Nanti panjenengan bisa meminta anak-anak juga untuk mencarikan gitu ya animasi. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Bapak Jarod Mujianto dari SMKN 1 Purwosari. Seringkali kita ingin menambahkan background musik atau gambar. Bagaimana cara mendapatkan musik dan gambar yang betul-betul tidak melanggar hak cipta, Bu? Ya, silakan. Oke, untuk musik ya Bapak Ibu, untuk musik itu bisa kita ambil KineMaster, bisa. Apalagi kalau kita sudah yang KineMaster yang pro ya, itu banyak sekali musik-musik yang bisa kita gunakan untuk background video kita, atau bisa kita unduh dari YouTube Studio kita. Di YouTube Studio itu ada yang namanya galeri kalau nggak salah ya, namanya galeri. Coba saya tunjukkan namanya, sebentar ya. Ini ya, oke, ini ya. Nah, kita klik, kita masuk ke YouTube Studio kita. Ya, oke, di sini sudah muncul ya Bu? Iya sudah Bu. Oke. Kita tunggu sebentar. Masih proses. Nah, ini ke bawah. Nah, di sini bisa nampak Bapak Ibu perpustakaan audio. Ya, nah, sudah Bu. Di sini disediakan banyak sekali musik dengan berbagai genre. Tinggal kita pilih mau mau kita video kita seperti apa. Di sini lengkap Bapak Ibu. Tinggal ini ya kita cari di sini alirannya yang bagaimana, apa yang dance, hip hop, rap, banyak ya, banyak sekali, sinematik dan lain sebagainya. Kita sesuaikan dengan konten video kita. Jadi di perpustakaan audio di YouTube Studio kita ini kita bebas ya, sebebas-bebasnya menggunakan musik untuk video kita. Begitu. Iya, dengan menggunakan audio yang sudah disediakan oleh YouTube. Nah, itu nanti tidak bisa tidak bisa kena pelanggaran hak cipta. Betul. Gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau misalnya teman-teman menggunakan audio yang pelanggaran hak cipta atau misalnya menggunakan audio yang copyright sound gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa kemungkinan kontennya itu nanti akan di-ban gitu Bu sama YouTube. Iya, kalau misalnya itu ada yang protes gitu ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan audio yang sudah disediakan oleh YouTube, atau teman-teman bisa mencari di internet dengan keyword non copyright sound gitu ya. Jadi NCS gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Susiana SMPN 1 Pogalan. Bagaimana mengatur bisa atau tidak bisa di-download konten YouTube kita, Bu? Apakah kita bisa mengatur supaya konten kita itu nggak bisa di-download, itu bagaimana gitu? Untuk konten kita, sayangnya ini tidak ada atau mungkin saya kurang eksplor lagi. Tetapi dengan yang jelas, dengan kita membuat
watermark pada video kita, nanti akan ketahuan bahwa itu adalah video kita, seperti itu. Kalau untuk mengatur apakah video kita bisa atau tidak di-download, itu saya kurang tahu. Mohon maaf. Ya, gitu ya. Jadi untuk jawaban untuk pertanyaan Ibu Susiana, memang tidak bisa kita membatasi konten yang sudah kita upload ke YouTube, kecuali kalau kita pilih yang unlisted atau private. Nah, itu otomatis hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat konten video kita. Kalau sudah dipublish ya kita harus rela gitu ya. Konten kita akan di-download oleh yang nonton gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan Bu. Nah, ini bukan pertanyaan ya, ini saran dari Ibu Inadora. Mohon nanti diberikan link langkah-langkah dari awal cara membuatnya. Terima kasih. Nah, ini mungkin Ibu Evi sudah pernah membuat video tutorialnya, mungkin bagaimana cara menghilangkan background gambar atau apa Bu, mungkin bisa di-share di sini, silakan. Kalau menghilangkan background, ini kebetulan pakai ya, mungkin yang lain gitu, langkah-langkah membuat video gitu. Untuk langkah Pak James, ya, saya informasikan bahwa sebenarnya untuk materi ini memang kita sharing gitu ya, Ibu Evi sharing bagaimana membuat, mengupload atau mengoptimalkan video pembelajaran kita, kemudian kita upload di YouTube. Khusus untuk pembuatan video pembelajaran itu memang tidak diberikan di diklat ini. Jadi kita sebenarnya adalah mengoptimalkan video pembelajaran yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin belajar bagaimana membuat video pembelajaran, itu mungkin nanti akan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh SLCC yang lain. Ya. Jadi memang khusus di diklat ini itu memang kita mengoptimalkan video pembelajaran yang sudah kita buat, bagaimana bisa dipublish di YouTube itu ya. Jadi teman-teman mohon dimaklumi, tapi nanti akan kita share rekaman dari sesi ini ya melalui grup yang sudah teman-teman ikuti. Oke, ini Bu, ada apresiasi dari Ibu Siti Mufaroha dari TK Sirajul Ulum Lamongan. Subhanallah, bagusnya Ibu Evi videonya, wah ya bagus sekali ini ya. Iya. Nah ini ada lagi Bu dari Ana Susianti SDN 1 Jabon Tulungagung. Bisakah kita diajari cara menggunakan KineMaster dan Zepeto lah? Ini tadi bisa di-share nomor HP-nya Bu Evi sudah ya. Silakan jawab. Mungkin bisa diagendakan Pak James. Iya betul, diagendakan nanti ya. Oke, boleh Bu moderator. Ya, ini sepertinya banyak sekali nih Pak yang sangat tertarik dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Jadi, oh ya, ini saya mau tanya sama Bu Evi. Ini kayaknya sudah dibacakan semua. Ini pertanyaannya, Ibu Evi pernah mengikuti lomba ini video pembelajaran atau apa gitu? Mungkin yang dihelat oleh Kemdikbud barangkali? Kebetulan belum. Iya, iya. Ini saya sarankan ini videonya Bu Evi ini sangat bagus, sangat menarik ya. Ya, mungkin Ibu Evi bisa mengikuti lomba membuat pembelajaran berbasis TIK ya, yang membatik itu Bu. Insyaallah. Bagus. Sepertinya sudah sangat layak ini, bagus sekali ya videonya ya. Oke, sepertinya. Oh iya, Pak James silakan mau tanya ini ya, penasaran juga ini Pak James. Silakan Pak James. Yang mau nanya sambil nanti komen di belakang nambahi. Ya. Yang belum dijelaskan Bu Evi, dulu belajarnya dari mana ya Bu? Belajar apa Pak? Belajar sama siapa, di mana, kapan? Oh, hari itu pengalaman ya belajar. Di rumah, di sekolah. Ini mungkin teman-teman pengen tahu. Oke. Mungkin awalnya waktu itu saya merasa menyampaikan materi ke anak itu share materi dalam bentuk tulisan ini kok rasanya kurang optimal. Kemudian saya bingung. Kemudian pada minggu pertama masuk tahun ajaran baru itu saya masih memakai video orang lain. Kemudian saya berpikir alangkah baiknya jika di video itu saya sendiri gitu loh. Saya sendiri yang mengajarkan ke anak-anak dalam bentuk video. Nah, dari situ kemudian dari rumah kebetulan ini partner saya kebetulan suami ini. Kebetulan suami itu
beliau di bidang pertanian bekerjanya ya, jadi penyuluh pertanian begitu. Ya, beliau juga membuat konten yang kaitannya dengan tentang pertanian. Kalau Bapak Ibu bisa cek di Visitani namanya ya, channelnya namanya Visitani. Ya, Visitani ya. Iya, di situ saya amati suami itu mulai dari editing, memasukkan video, masukkan musik dan lain sebagainya sampai publish ke YouTube. Itu saya amati, kemudian saya iseng tanya sama suami, ya kalau misalkan saya buat video pembelajaran, bisa nggak dibuat seperti ini, seperti itu. Ada background back soundnya dan lain sebagainya supaya terlihat tampil bagus. Akhirnya oke, buat aja gitu, nanti saya bantu begitu kan. Pada awal-awalnya saya menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint yang direkam show-nya itu rekam suara itu ya, kemudian di save as dalam bentuk MP4, kemudian terus saya gabungkan ya, dibantu suami menggunakan Filmora Go saat itu, Filmora Go for desktop waktu itu ya. Filmora Go for desktop di format sedemikian rupa supaya layak untuk dikonsumsi di YouTube. Setelah publish, lanjut terus. Kemudian selang 2 minggu dari sekarang ini, 2 minggu yang lalu dari sekarang itu saya mengikuti pelatihan diklat online membuat video menggunakan KineMaster. Nah, dari situ memang dalam diklat online di situ diwajibkan untuk literasi terlebih dahulu. Maka saya sebelum diklat online itu saya langsung download KineMaster. Dari download KineMaster itu saya pelajari fitur-fiturnya, dan kemudian sampai video jadi kok ada tanda watermarknya ya, made in KineMaster gitu. Kayaknya kurang profesional seperti itu. Akhirnya saya ambil yang Pro. Nah, dari Pro itu kemudian saya buat, ternyata editing video menggunakan dari pengalaman sebelumnya dibanding yang sekarang itu lebih mudah pakai KineMaster. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu. Ini memang betul pengalaman saya sendiri, lebih mudah pakai KineMaster dan ternyata terlihat lebih menarik seperti itu. Iya, betul sekali ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi memang untuk apalagi untuk teman-teman yang baru pemula untuk editing video bisa menggunakan KineMaster itu karena fiturnya memang sangat sederhana, tetapi ini ya efek-efeknya itu banyak gitu. Jadi animasi transisi dan seterusnya itu memang banyak. Iya, betul. Ya. Oke. Ya, Bu Amiro, ini contoh motivasi buat kita bahwa Bu Evi ini kan guru tangguh namanya. Iya. Dia tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya dengar. Jadi passionnya muncul dari diri sendiri karena melihat kok tidak maksimal, ya akhirnya bikin sendiri. Nah, ini kan luar biasa. Apalagi kalau di training mungkin jadi luar biasa. Itu sepertinya bisa dibuat ini Pak, penelitian nanti. Bisa dijadikan best practice ya Pak ya. Iya, jadi best practice. Semangatnya itu loh Bu yang kita ini. Iya, terutama dukungan suami itu mantap deh. Ya, ternyata keluarga juga mendukung kan. Iya. Jadi yang suaminya belum mendukung, minta suaminya mendukung. Minimal dibelikan kuota gitu Pak ya. Ya, yang berikutnya saya mau kasih beri contoh sederhana aja. Mungkin teman-teman pasti ada yang nanya juga tadi kan. Nah, saya tunjukin punya saya. Kalau punya saya untuk kegiatan diklat ini thumbnailnya saya sederhana Bu Evi dan teman-teman. Ya, saya cuma pakai PowerPoint. Ini saya tunjukkan, jadi semua thumbnailnya itu coba lihat, ini saya bikin sendiri dengan PowerPoint. Jadi kalau teman-teman nyimak foto-foto di thumbnailnya channel ini Bu Amiro apa semua itu tak tempeli dewe. Ya, karena PowerPoint karena dia tidak dinamis ya, jadi thumbnail itu kan statis ya. Jadi sebenarnya software yang sederhana dengan PowerPoint aja udah selesai sebenarnya. Kemudian yang kedua untuk video alternatif lain itu dari Bang John ya. Bang John sebenarnya ada di ruangan ini. Nah, itu dia pakai PowerPoint. Kalau Bang John tuh lebih suka pakai PowerPoint. Jadi dia bikin PowerPoint-nya yang bagus, lalu dia save as MP4. Jadi PowerPoint yang versi 2019
10 ke atas ya Bu Amiro ya. Itu kan boleh save as jadi MP4, jadi langsung jadi PowerPoint, langsung jadi movie gitu. Ya, pakai export. Thumbnailnya pakai, betul ya Bang John? Bang John ada nih Bang John. Kasih tambahan sedikit Bang John. 2019 Pak. 2019. Iya. Oke. Ini tambahan aja. Jadi kalau yang teman-teman yang punya skill standar itu bisa mencoba dengan PowerPoint. Itu yang paling sederhana sudah. Paling cepat ya. Nggak ada sampai 5 menit jadi itu. Copy paste, pluk, pilih background, kasih font, jadi dah. Iya. Nah, saya mau titip pesan dulu ke peserta Bu Amiro. Iya, silakan Pak. Jadi untuk penugasan yang pertama untuk materi ini, semuanya wajib menyimak video-video yang ada di PGRI, Smart Learning PGRI. Itu PGRI, acara-acara kita semua ada di channelnya. Saya sudah tulis di Classroom. Jadi teman-teman peserta silakan lihat di Classroom. Yang kedua, ada 2 channel yang kita punya. Yang kedua, channel Sumber Belajar PGRI. Jadi wajib bagi peserta untuk subscribe dan menonton minimal 5 video di 2 channel tersebut. Itu penugasan wajib Bu Amiro. Ya, siap Pak. Ya, di situ ada videonya Bu Evi juga. Bu Evi sudah nyumbang video. Malah paling banyak punya Bu Evi ya Pak Marjono ya. Iya, sudah siap soalnya videonya. Ya, Bang John yang upload itu. Jadi dari yang guru-guru dan guru-guru yang sudah punya video mau nyumbang ke situ silahkan hubungi melalui link yang ada di deskripsi. Di deskripsi kedua channel itu ada link, di Sumber Belajar ya Bang John ya. Itu ada deskripsi, ada link. Kalau mau nyumbang video, monggo. Nah, Bu Evi ini guru pertama, angkatan pertama yang mau menyumbang videonya untuk Sumber Belajar PGRI. Ya, jadi peserta wajib loh. Kalau tidak, Anda dapat sertifikat. Ya, jadi silakan kunjungi channel itu. Subscribe channel PGRI Smart Learning and Character Center ya Pak ya. Sama nonton videonya. Ya harus pilih, minimal videonya Bu Amiro, videonya Bu Evi, harus tonton. Dan di like dan di komen. Jadi jangan nonton toh, di like dan share. And share jangan lupa. Ke media sosial. Oke. Itu terima kasih Bu Amiro, tambahan aja. Ya, makasih Pak Jem. Ini satu lagi pertanyaan terakhir Bu ya, dari Ibu Husnul Khotimah Lamongan. Apakah untuk upload video di YouTube itu ada aturan tertentu untuk durasinya? Misalnya harus maksimal sekian menit gitu. Nah, itu monggo silakan Bu. Oke. Untuk upload video di YouTube itu ada aturannya Bapak Ibu. Kalau durasinya di bawah 15 menit itu bisa langsung kita publish. Tapi kalau durasinya di atas 15 menit itu ada pengaturan. Nanti muncul ya di YouTube itu di pojok kanan atas itu ada notifikasi bahwa kita harus verifikasi melalui email begitu, Bu. Ya, oke. Jadi untuk ini dari pertanyaan Ibu Husnul Khotimah ya, memang sebenarnya tidak ada pembatasan untuk durasi upload video di YouTube. Teman-teman bisa langsung upload, kalau misalnya durasinya hanya 15 menit bisa langsung upload aja, tetapi kalau misalnya lebih dari 15 menit maka teman-teman harus memverifikasi dulu akun begitu Bu ya, akun Gmail-nya, akun YouTube-nya. Kemudian nanti YouTube akan mengirim email untuk memverifikasi. Setelah itu teman-teman bisa mengupload video pembelajaran di YouTube. Oh ya, perlu saya tambahkan mungkin sedikit ya, bahwa untuk mengupload video pembelajaran di YouTube, sebaiknya teman-teman menguploadnya di bawah 15 menit ya. Kalau bisa cuma 10 menit, seperti punyanya Ibu Evi ini, saya lihat tadi durasinya 10 menit. Karena kalau sudah di atas rata-rata 10 menit atau 15 menit itu biasanya siswa akan merasa bosen gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman kalau membuat video itu durasinya tidak terlalu panjang. Dan perlu diketahui juga bahwa sebenarnya YouTube tidak memberikan limitasi untuk durasi video yang akan diupload. Teman-teman bisa berapapun gitu ya, maksimal itu 12 jam dengan kapasitas misalnya 1 giga pun itu nggak masalah, dengan kapasitas 120 maksimal 128 gigabyte yang bisa diupload, bayangkan. Tetapi apakah mungkin kita akan membuat video dengan durasi yang sepanjang itu? Nggak mungkin kan. Mungkin video Bu Evi tadi
bisa dicontoh ya. Jadi rata-rata durasi video pembelajarannya adalah sekitar 10 menit, tidak lebih dari itu, gitu ya. Oke, saya kira cukup ya, Pak James, gimana? Ya. Cukup ya. Terima kasih Bu Amiro. Nanti besok kita ketemu dengan guru yang berbeda. Iya. Guru yang berbeda. Nanti penasaran lihat aja besok. Iya. Ya itu juga sama, tapi dia akan memberikan pengetahuan yang berbeda. Kalau hari ini Bu Evi thumbnail, kemudian mengupload video. Nah, besok lanjutannya, tapi dengan guru yang berbeda. Nah, jadi saling melengkapi, saling menginspirasi. Iya, oke. Jangan penasaran, pokoknya banyak penasaran pasti nih. Iya, oke ya. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman. Besok masih ada sesi lain dari kelas menjadi guru YouTuber yang besok akan disampaikan oleh narasumber lain yang mungkin tidak kalah inspiratifnya dari narasumber sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih Bu Evi atas ya perkenanannya memberikan sharing pengalaman dan ilmunya kepada kita semua. Saya akan menutup sesi hari ini. Jadi pada intinya adalah jangan sampai kita di saat pandemi ini peran guru sebagai fasilitator atau peran pentransfer ilmu ini menjadi hilang gitu ya, dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka dan bergeser hanya memberi soal saja seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi tadi. Mungkin di saat seperti ini banyak siswa yang merindukan panjenengan semua sosok gurunya bisa hadir menemani mereka untuk belajar. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika panjenengan semua menunjukkan kreativitasnya menjadi seorang guru YouTuber dengan konten materi pembelajaran masing-masing. Bukan hanya bermanfaat untuk siswa kita sendiri, akan tetapi konten yang kita buat nanti bisa ditonton oleh banyak orang dan pastinya akan bermanfaat untuk guru-guru dan siswa di seluruh Indonesia. Alhasil guru pun bisa memberi sumbangsi pada tontonan anak di bawah umur yang mendidik. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak James, terima kasih Bang John, terima kasih Bu Evi. Sampai ketemu teman-teman semua besok siang hari dengan materi yang lain. Masih menjadi guru YouTuber. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau perilaku. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Amiro. Ya, terima sama-sama. kasih Bu Evi.